Oke guys, balik lagi dengan West Choice POV. Jadi pada kali ini kita bakal melakukan trip Transjakarta koridor yang utama teman-teman, yaitu koridor 1 tujuan Blok M ke kota. Jadi kedepannya West Choice ingin review semua koridor utama di Transjakarta teman-teman. Totalnya itu ada 14 dan kita akan review dari koridor 1 sampai koridor 14 teman-teman. Semuanya akan kita review ya guys ya. Ya, dan sekarang kita sudah berada di terminal Blok M. Aku akan berjalan ke halte Transjakartanya berada di sana teman-teman. Jadi kita akan berjalan ke sana sampai kita ketemu atau sampai di stasiun Blok M teman-teman. Ya teman-teman, jadi Transjakarta ini pertama kali beroperasi itu pada tahun 2004 teman-teman. Tepatnya sudah kurang lebih 21 tahun yang lalu teman-teman. Dan sekarang ini Transjakarta yang kita naikin, yaitu Transjakarta Koridor 1, itu merupakan Transjakarta yang paling legend teman-teman, yang pertama kali launching teman-teman, dengan rutenya yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah, yaitu kota ke Blok M maupun sebaliknya Blok M ke kota teman-teman. Ya, jadi untuk pembayarannya itu tidak bisa pakai cash teman-teman, melainkan hanya bisa memakai KUE atau kartu uang elektronik. Ini aku juga akan sertakan KUE apa sih yang bisa dipakai untuk Transjakarta teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi koridor 1 ini memiliki panjang rute sepanjang 13 km hingga 15 km teman-teman. Koridor 1 ini juga melewati dari Jakarta Selatan hingga ke Jakarta Pusat sampai ke Jakarta Utara teman-teman. Dan koridor 1 ini juga melewati berbagai macam tempat seperti Monas, Bundaran HI, Plaza Indonesia, dan lain sebagainya teman-teman. Dan ini juga merupakan peta rute koridor 1 teman-teman. Nah ya teman-teman, jadi di depanku ini itu adalah halte TJ-nya Blok M teman-teman. Tapi kalau kita mau masuk ke halte TJ-nya, kita harus turun dulu teman-teman ke bawah tanah, baru bisa kita masuk ke halte TJ-nya teman-teman. Dan bawah tanahnya itu terintegrasi juga teman-teman sama Blok M Square, serta bisa langsung keluar menuju Taman Literasi dan lain sebagainya teman-teman. Nah ya, jadi kita masuknya melalui ini teman-teman, pintu masuk. Ya, suasananya sih cenderung sepi teman-teman. Kenapa cenderung sepi? Karena ini aku ambil kurang lebih jam 12 atau mau jam 1 teman-teman, dimana jam-jam segini untuk di halte Blok M untuk Transjakartanya itu cenderung sepi karena orang-orang masih pada kerja teman-teman, belum pada pulang kantor maupun kebalikannya pergi ke kantor teman-teman. Nah ya, kita ambil ke kiri teman-teman. Nah di depan udah ada gate-nya, itu pintu masuknya teman-teman. Ya, sudah mulai masuk. Kita ngetap dulu. Masuk. Ya, akhirnya sudah sampai teman-teman, dan kita akan tunggu saja.
Ya oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di bis koridor 1, cuman bisnya ini hanya sampai ke Monas doang teman-teman. Jadi sepertinya nanti aku akan turun di Monas, lalu aku akan sambung koridor 1 juga menuju ke kota teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita sudah memasuki halte ASEAN teman-teman. Jadi halte ASEAN ini tuh merupakan satu lingkup juga sama CSW teman-teman. Di halte ASEAN ini juga kita bisa transit ke koridor 13, koridor ya nanti ku tulis deh teman-teman karena terlalu banyak koridornya. Nah ini kita sudah sampai di ASEAN ya guys ya. Ya yang naik cuman segini doang guys, sepi banget karena ini bukan jam kerja yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan naik dari Blok M biasanya sepi teman-teman, apalagi hari weekday teman-teman. Ya, sekarang kita sudah memasuki Masjid Agung teman-teman. Ya, sekarang kita baru sampai di Bundaran Senayan teman-teman. Kalau misalkan terus itu arahnya ke kota, kalau ke kanan ke sini itu arahnya ke Blok M. Kalau kita belok ke sini arah ke kiri itu bisa ke Sensi atau ke gedung DPR MPR teman-teman. Ya, jadi kita sekarang sudah ada di halte Senayan Bank DKI. Dulunya namanya GBK, teman-teman. Enaknya naik Transjakarta kalau misalkan lagi sepi, yaitu kita bisa santai sambil menikmati perjalanan ya guys ya. Ya, teman-teman, sekarang kita baru sampai di halte Polda Metro Jaya teman-teman, dan di kanan aku itu gedungnya Polda Metro Jaya teman-teman. Ya sudah sampai. Nah, ada beberapa larangan yang kita nggak boleh melakukan di Transjakarta teman-teman. Yang pertama, kita nggak boleh berisik teman-teman, nggak boleh membuat kegaduhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh makan atau minum di Transjakarta teman-teman. Yang ketiga, kita tidak boleh buang air kecil, buang air besar, tiduran, bergeretakan di jalan, itu tidak boleh teman-teman. Dan yang terakhir yang paling parah adalah kita tidak boleh melakukan tindak pidana, mau pelecehan seksual, mau pencurian dan segala macamnya, itu tidak boleh teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Bendungan Hilir teman-teman. Ini bisa transit ke koridor 9 teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Karet teman-teman. Let's go. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Dukuh Atas. Kita bisa transit ke Pulau Gadung, ke Ragunan, serta ke Bekasi. Bekasinya terminal Bekasi ya, Bekasi Timur teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Tosari teman-teman.
Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Bundaran HI Astra teman-teman. Ya teman-teman, jadi depan aku ini adalah Plaza Indonesia teman-teman. Salah satu mall yang terbagus di Jakarta teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte MH Tamrin teman-teman. Untuk kalian yang pengen ke Sarinah, bisa banget turun di sini teman-teman. Iya teman-teman, jadi bis yang aku naikin ini yaitu Scania. Dia menggunakan diesel sepertinya, dan dia ini jenisnya tronton teman-teman. Jadi panjangnya lebih panjang daripada bis yang biasa teman-teman. Namun bis ini enggak gandeng teman-teman, walaupun dia tronton tapi dia enggak gandeng, single bus lah bisa dibilang teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Kebon Sirih teman-teman. Dulunya namanya Bank Indonesia, dan halte ini hanya melayani ke arah kota, Balai Kota, Mangga 2 dan lainnya teman-teman. Dia hanya melayani ke arah utara teman-teman, tidak melayani ke arah selatan. Ya teman-teman, Monas udah kelihatan, kita udah di bundaran. Nah, kalau kesini tuh ke Balai Kota teman-teman, kita lurus ke arah Monas teman-teman. Iya, kita udah di Monas, kita harus turun di sini karena bisnya ini rute poros teman-teman. Dia hanya sampai Monas teman-teman. Jadi nanti waktunya aku akan tidak hitung selama kita di Monas, dan aku akan hitung lagi ketika kita udah mulai berangkat dari Monas hingga tujuan akhir kota dengan bis koridor 1. Sebenarnya dari Monas ke kota bisa pakai 1A, cuman aku mau tetap pakai koridor 1 karena ini adalah trip koridor 1. Ya, kita turun sampai di Monas. Ya oke guys, jadi sekarang kita lagi tunggu koridor 1 lagi menuju ke Monas, dan di depan aku ini aku nggak tahu ini gedung apa, nanti aku tulis. Dan di sini ada gedung Komdigi teman-teman. Nah, yang ditunggu akhirnya datang juga. Kita naik saja guys. Oke guys, jadi sekarang kita sudah di bis lagi koridor 1, dan sekarang sudah jam 13.37, kurang lebih kita nunggu 15 menit teman-teman ya. Dan ini kita juga pakai bis tronton, tapi ini Mercedes-Benz teman-teman. Kalau tadi Scania, kalau ini Mercedes teman-teman. Orang-orang biasanya nyebut sebagai alien. Ya oke guys, jadi sekarang kita sudah di perempatan, aku nggak tahu namanya. Cuman yang jelas kalau misalkan kita ke sini itu ke arah Juanda teman-teman. Kalau misalkan kita lurus
itu arah ke kota, sedangkan kalau misalkan kita ke kanan itu arah ke Betoyo, ke Grogol, ke Kalideres teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah mulai memasuki halte Harmoni teman-teman. Ini harmoninya halte sementara sepertinya karena lagi ada pembangunan MRT teman-teman. Kemungkinan kalau stasiun MRT sudah dibangun, halte ini akan berubah lagi teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di halte Sawah Besar teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Mangga Besar teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Taman Sari teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki halte Glodok teman-teman. Depanku ini ada Harko Glodok teman-teman. Nah, depan aku ini itu ada kawasan Glodok Pancoran, Chinatown, Jakarta teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini adalah proyek MRT Jakarta fase 2 teman-teman. Kalau di video Wise Choice yang sebelumnya itu ada pembangunan MRT juga yang kita lihat di sekitaran Patung Kuda, ini adalah lanjutannya teman-teman. Jadi ini akan ada proyek MRT sampai Ancol teman-teman. Cuma sepertinya kalau fase 2 sampai kota, coba komen di bawah, Wise Choice kurang tahu. Nah, jadi bangunan itu adalah stasiun kota teman-teman. Sedangkan kita akan terus dan kita sudah memasuki wilayah kota ya guys ya. Nah, jadi di wilayah kota sendiri itu ada 3 halte teman-teman. Yang pertama itu Kali Besar Barat, yang kedua itu Museum Fathahillah, dan yang terakhir itu adalah kota teman-teman. 3 stasiun ini tuh saling berdempetan teman-teman, saling berdekatan satu dengan yang lain teman-teman. Namun sepertinya bis ini hanya sampai halte Kali Besar Barat saja teman-teman. Dia tidak sampai kota teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di halte Kali Besar teman-teman. Ternyata ini sampai halte kota teman-teman. Jadi kita belum turun teman-teman. Nah, depanku itu adalah stasiun halte Museum Fathahillah. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Museum Sejarah Jakarta teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai tujuan akhir halte kota teman-teman. Terlebih dahulu ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di halte kota. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai melakukan trip dari Blok M ke kota dengan menggunakan koridor 1 teman-teman, koridor legendnya. Barusan aku habis tap out, cuman aku lupa video. Dan ya beginilah trip kita kali ini teman-teman. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Wise Choice POV, serta like dan subscribe dan juga komen ya guys ya, agar aku lebih semangat dan aku bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi teman-teman. Bye bye.